yang antara yang izinin sama yang enggak lebih banyak mana nih kalau di sekolahnya? Alhamdulillah sih Bu, untuk SMA itu sekitar 80%-nya mengizinkan. Oh, 80%. Iya, untuk itu cuma memang pada kenyataannya gitu nggak selalu. Oh, tingkat kehadirannya? Tingkat kehadirannya itu nggak 80% hadir juga sih gitu, karena kan memang bisa macam-macam ya. Oke, kita sekarang ini sedang perjalanan ya menuju sekolah Cikal, itu Cikal Amri di wilayah Setu. Tapi kalau ngelihat di peta sih masih masuk wilayah Jakarta. Kita akan melakukan pengawasan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Ini termasuk sekolah yang lolos ya, dari 85 sekolah di awal itu dia sudah lolos. Dan kita akan lihat seperti apa pembelajaran tatap muka di sekolah ini ya. Sampai ketemu lagi di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kali ini akan ngobrol lagi soal pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan saya sudah berada di sekolah Cikal Amri ya. Ini masuk wilayah Jakarta Timur ya, masuk wilayah Jakarta Timur karena di wilayah Setu. Ya, kita akan berbincang kembali tentang pembelajaran tatap muka ini seperti apa ya. Cikal sebenarnya ada beberapa sekolahnya, tapi yang sudah buka memang salah satunya SMA ya, di sini ya. Betul. Dan kita akan ngobrol dengan pihak sekolah dan juga dengan murid-murid, apa nih perasaan dia ya, kesan-kesan dia setelah sekolah dibuka. Oke, sebelumnya silakan di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti perbincangan berikut ini. Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu. Mungkin ya katanya tak kenal maka kata sayang ya, jadi kayaknya harus kenalan nih. Baik, Bu. Nama, kemudian apa sih jabatan di sini gitu ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Retno, senang banget hari ini Bu Retno sudah datang mengunjungi kami. Nama saya Eka Wulanjari, saya di sini kebetulan menjadi wakil kepala sekolah di sekolah Cikal Amri. Saya juga masih ngajar sih, cuman ngajar yang SMP-nya. Oh, apa pelajaran Sains, IPA. Oh, IPA ya, yang betul. di Ampu ya. Iya, betul. Oke, berarti selama pandemi baru tanggal 7 April masuk sekolah betul, nih ya? Betul, jadi masuk piloting itu kan waktu itu tanggal 7 April kita mulai. Iya, betul. Oh, mulai itu ya. Kalau guru-guru juga selama ini di rumah? Guru-guru di rumah, tapi sebelum piloting terjadi, guru-guru sudah sebagian untuk WFO. Iya betul, karena kan kita juga harus membiasakan diri ya. Mulai dari yang bekerja di rumah, kemudian bekerja di sekolah kan perlu adaptasi juga buat kita juga. Betul. Oke, jadi sebenarnya guru-guru sudah mulai sebelum 7 April Sebelum 7 April sudah mulai. Nah sekarang gini, dari 11.000 sekolah di DKI kan sekolah Cikal Amri ini salah satu yang lolos ya. Betul. Untuk sekolah tatap muka. Kalau saya melihat di berbagai sekolah di Indonesia atau di berbagai daerah, memang DKI paling hati-hati ya.
dia ada tahap-tahapan, bukan sekedar ngisi aplikasi, tapi juga dilihat, dipastikan. Kemudian ada pelatihan, kalau nggak salah kan sampai seperti itu ya. Nah ini kan artinya ada penyiapan, artinya nggak mudah kan untuk lolos dari 11.000 itu sampai hanya 85 yang tatap muka mulai 7 April. Sebenarnya apa yang dipersiapkan Cikal? Persiapannya cukup banyak sih. Kita mulai persiapan tuh bahkan sebelumnya pun kita sudah berusaha untuk menyiapkan. Yang pertama adalah di Cikalnya sendiri itu kita juga punya satgasnya, satgas COVID ini. Betul. Maksudnya mereka yang lebih research duluan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misal kita mau PTM tuh kayak gimana sih, kemudian apa sih yang harus dilakukan gitu. Dan bahkan sebelum itu pun untuk kitanya sendiri, untuk guru gitu ya, kalau misal terjadi ada yang terkena dan lain sebagainya, kita prosedurnya harus apa, bagaimana. Tapi selama ini nggak ada ditemukan? Ada. Maksudnya bahwa apakah ada dari kita yang terkena itu ada gitu. Cuma waktu itu tapi tidak dalam proses di PTM-nya sebenarnya, bukan. Tapi jadi di rumah. Iya betul. Jadi kebanyakan sih memang kenanya itu karena klaster keluarga atau karena kantor ya kan. Oh iya, klaster kantor kan, mungkin ya, ada kalau istrinya di sini tapi suaminya kerja di tempat lain gitu ya. Itu sih alhamdulillahnya begitu gitu. Jadi dan pada saat itu memang belum ketemu sama siswa gitu. Ya gitu. Kalaupun ada biasanya alhamdulillah sih juga support dari orang tua cukup besar ya. Jadi kalau memang ternyata siswa kami ada yang kena pun gitu, biasanya orang tua akan beritahukan dulu kepada kami. Jadi tapi selama pembelajaran tatap muka ini tidak ada karena klaster sekolah ya, rata-rata karena klaster keluarga. Betul. Nah kalau tadi orang tua memang harus ada izin orang tua ya. Tapi kalau ngomong-ngomong, yang antara yang ngizinin sama yang enggak lebih banyak mana nih kalau di sekolahnya? Di sini, alhamdulillah sih Bu, untuk SMA itu sekitar 80%-an lah mengizinkan untuk 80%. Iya, untuk itu. Cuma memang pada kenyataannya gitu nggak selalu tingkat kehadirannya itu nggak 80% hadir juga sih gitu, karena kan memang bisa macam-macam ya. Ada yang karena udah ikutan tapi ternyata sakit, jadi pada hari itu dia tidak datang. Tentu tidak bisa ya kalau sakit. Betul. Berarti kalau tingkat kehadiran tuh berapa persentasenya dari yang tadi 80 masuk, dari 80 itu kira-kira berapa persentase kehadiran? Kita biasanya setiap kali mau ada kehadiran itu kan kita list dulu siapa aja yang akan datang, kemudian kita kan juga cek suhu pada saat masuk dan keluar gitu ya. Nah biasanya sih dari list yang sudah ada itu sekitar tergantung, sekitar antara bisa sampai 90 atau 70 tergantung dari keadaan pada saat itu sih gitu. Kalau ruang isolasi sementara ada nggak di sini? Ada. Di sebelah mana? Di sebelah situ, karena dia pas pintu ini ya, tadi masuk tadi yang kita keliling. Kemudian di sebelah sana. Karena itu kan memang harus dekat dengan pintu keluar ya. Betul, dekat dengan pintu keluar, dan memang tidak boleh memasuki ruang lingkungan sekolah yang di dalam gitu. Betul. Nah kalau puskesmas atau mungkin fasilitas kesehatan terdekat yang tentu MOU dengan sekolah atau setidaknya ya sudah jika terjadi situasi dalam keadaan darurat gitu ya, saat buka sekolah, terus apa yang harus dilakukan ketika anak misalnya pingsan atau suhunya di atas 37,3, itu gimana hubungan dengan pihak fasilitas kesehatan terdekat di sini? Pihak kami kerjasamanya dengan Puskesmas 1 dan jauh nggak jaraknya? Enggak, di sini cuma kalau naik kendaraan itu paling 5 menit dari sini. Iya betul. Itu kerjasama dengan Puskesmas tuh sangat baik sekali. Maksudnya dukungan dari Puskesmas tuh banyak banget. Jadi sebelum kita buka itu memang dari pihak Puskesmas tuh datang dulu ke sini untuk memberikan sosialisasi kepada kami, terus juga untuk ngecek daerah persiapan kami kan. Itu sebelum kita buka itu kan udah ada listnya ya, apa aja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya gitu. Mereka datang, mereka ngecek dan kasih input juga ke kita. Oh kurangnya ini misalnya, terus oh ininya udah bagus nih, ini yang harus diperbaiki, yang ini gitu. Itu sangat membantu kami. Betul. Tapi kalau dinas pendidikan sendiri gimana? Dinas pendidikan juga karena kan sebelum dibuka itu ada ada listnya ya, yang kita harus isi dulu, daftar periksa. Betul. Kemudian dari pengawas juga sebelum dibuka udah ada beberapa yang harus kita penuhi, itu apa aja. Kemudian juga pada saat pelaksanakan itu kami diawasi sih. Jadi ada di sini untuk memberikan pengawas, kan tentunya bertugas mengawasi ya. Kalau misal ada sesuatu yang ternyata kurang cocok gitu, jadi kami langsung dikasih feedback. Kalau misal ternyata sudah bagus ya berarti laporannya bagus begitu. Ada portal pengaduannya nggak di sekolah? Ada. Melalui apa itu? Itu jadi setiap minggu itu ada kuesioner yang diberikan kepada semua
Setiap minggu. Setiap minggu. Yang ngisi orang tua apa anak? Anak, orang tua, dan kami, guru dan ini. Jadi mereka isi. Jadi kalau misal dari situ ada hal-hal yang ya tentunya berdasarkan pengamatan dan penilaian masing-masing ya dari masing-masing orang. Masing-masing yang mengisi tadi ya, gitu ya. Betul. Nah kalau setelah dari April ya ke sekarang ini berarti masuknya setiap hari secara bergantian atau ada hari tertentu untuk masuk nih? Kami memang set di hari-hari tertentu gitu. Jadi hari Senin dan hari Senin, Rabu dan Kamis gitu. Kenapa kita nggak ambil Jumat? Karena Jumat itu kan hari pendek ya, ada sholat Jumat gitu. Jadi kita ambil Senin, Rabu, Kamis untuk anak-anak untuk datang begitu. Oh iya. Nah kalau dari berarti kan April, Mei, Juni ya, udah sekian lama nih. Betul. Ini apa harapan Ibu? Anak-anak terlihat patuh nggak? Lalu ada nggak masalahnya dan apa harapannya? Jadi alhamdulillah sih, maksudnya anak-anak kami juga kebetulan sudah besar ya, udah SMA gitu. Jadi pada saat mereka datang dan kebetulan juga dari kami juga pengawasan cukup banyak gitu ya, jadi pengawasannya itu ada, begitu datang mereka cukup patuh sih dengan apa yang harus dilakukan, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Bahwa ada anak yang harus dihangatkan, iya gitu, karena itu tugasnya juga kita untuk mengawasi supaya bisa dimonitor gitu ya. Mereka bisa masuk dan mereka bisa pulang juga dengan tertib, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap ini dan lain sebagainya, masker juga tetap on kayak gitu sih. Ada nggak yang ngobrol dalam arti, jadi artinya kalau di kelas mungkin patuh gitu. Kalau di luar misalnya pas nunggu dijemput itu gimana tuh? Ada nggak? Ada, maksudnya yang suka kadang namanya kayak gini ya, baru ketemu gitu kan ngobrol tadinya jauh lama-lama jadi dekat gitu. Ada sih kayak gitu. Tapi ya itu gunanya kami ada di situ kan. Jadi silakan jaga jarak ya gitu. Terus kalau duduknya ini ada tanda silangnya, jadi harus duduk sebelah sini dan sebelah sini, jadi agak jauhan. Terus juga kebetulan sih alhamdulillah kan anak-anaknya juga dijemput gitu. Jadi pada saat menunggu itu juga ada beberapa tempat yang kami siapkan supaya tidak terjadi penumpukan. Jadi untuk memastikan bahwa jarak itu selalu terjaga. Selalu terjaga. Betul. Dan pokoknya patuh lah ya, paling nggak 3M-nya ya. 3M betul sih Bu, itu yang paling penting. Terus harapan Ibu apa? Harapannya sih anak-anak bisa tetap melakukan ini PTM gitu ya, walaupun kita kan udah ada online gitu, cuma kan kalau ketemu tuh beda ya Bu ya. Betul. Apalagi anak-anak itu kan udah SMP, SMA gitu, kebutuhan mereka untuk bersosialisasi itu sangat besar tinggi sekali. Iya betul. Lagi berkembangnya memang ya, tumbuh kembangnya. Betul gitu. Jadi ada anak-anak yang kalau di kelas tuh kayaknya tadinya anaknya cerah kita tahu gitu ya, terus begitu di kelas itu tuh kok kayaknya nih anak jadi jarang ngomong, nggak gitu semangat kan. Gitu kelihatan. Begitu udah PTM gitu ya, itu tuh kedengaran lagi suaranya dia, bisa ngobrol, bisa diskusi sama temennya, itu senang banget sih. Buat kita sebagai guru tuh lihat perkembangan itu senang banget. Selama pandemi ini gimana dengan konsultasi guru BK, kemudian anak-anak yang mungkin ya bukan cuma nanya tentang kuliah dan lain-lain gitu ya, tapi mungkin terkait dengan problem psikologinya itu ada Bu? Betul, kami memang ada ada jam di mana anak-anak itu bisa bertemu dengan konselor. Jadi memang ada jam-jam tertentu. Kemudian juga kalau memang kita rasa perlu gitu, kitanya juga yang reach out sih sama mereka dari konselor, dari guru kelas gitu. Kemudian ada sesi-sesi tertentu yang bisa karena keperluan siswa, jadi siswanya yang minta atau kitanya yang arrange, ya kitanya yang siapkan untuk bertemu. Kita juga konsultasi, misalnya memang kalau perlu untuk berdiskusi dengan orang tua, kami undang juga orang tuanya untuk hal tersebut. Jadi memang melayani ya untuk konsultasi ya di masa pandemi, karena kita tidak bisa mengelakkan juga ya di masa pandemi ini banyak anak-anak yang selama belajar di rumah mungkin mengalami masalah-masalah psikologi, kan tiap anak beda ya menghadapi pandemi seperti ini. Ya tadi kalau melihat menyimak dari percakapan ini ya, bahwa sebenarnya Sekolah Cikal menyiapkan sedemikian rupa dan ternyata juga mereka menyiapkan konsultasi bagi anak-anak yang punya masalah baik secara akademik, mungkin mau konsultasi secara akademik maupun terkait dengan psikologi ya. Dan satu lagi bahwa ini tidak ada klaster sekolah ya, paling tidak sejak 7 April hingga hari ini. Dan Cikal memang memulainya yang di sini pada SMA-nya. Ini memang berharap mungkin di SMA ini kalau yang dewasa-dewasa ini yang lebih besar gitu ya, lebih
anak-anak ini bisa mencontohkan adik-adiknya nanti. Betul, gitu ya, yang SMP ketika SMP akan sekolah tatap muka. Ya, demikian perbincangan kita dengan perwakilan dari pihak sekolah, dan kita akan lanjutkan dengan obrolan kepada 2 siswa di sini. Apa kesan-kesan mereka ya setelah pembelajaran tatap muka? Kita tunggu ya, kita nantikan, ikuti terus video ini. Oke, tadi kan udah ngobrol ya sama gurunya, sekarang ngobrol sama 2 muridnya. Nah, di sini sudah ada Vina dan ini namanya unik, Neobi. Tadi saya sampai diejain ya, tapi nanti biar dijelaskan sendiri ya tentang namanya. Kan kata tak kenal maka tak sayang ya. Sekarang kenalan dulu. Iya. Mulai dari Vina, mungkin suaranya agak kenceng ya Vina ya. Oke. Iya, aku coba. Ya, nama saya Vina. Saya dari kelas 10 Cikal. Kelas 10. Kelas 10 itu udah penjurusan ya Vina? Dapat jurusan IPA, IPS gitu? Ada. Apa ya? Istilahnya. Kita adanya ya kita semua kelasnya bahasa Inggris, jadi gimana nih? Oh gitu. Iya, jadi berbeda nih ya. Iya, kalau kayak jurusan itu kan kayak PKN IPS ya. IPS ya mereka kayak digabung gitu. Oh gitu ya. Jadi memang berbeda ya. Jadi ini bilangnya ya kelas 10 pokoknya gitu ya. Okay. Nanti mulai dipisahin itu kelas 11 12. Iya, iya. Kelas 12 malah. 11 12 itu iya. Kira-kira di semester ketiga nanti itu baru ya ada dipisah begitu. Oh, kalau sekarang dianggap kelas 10 ini sama gitu. Iya, sama mendapatkannya. Oke. Silakan, belum kenalan. Halo, nama saya Niabi. Aku juga seperti Vina kelas 10. Kelas 10, kalian sekelas kah? Iya, kita sekelas. Iya. Kelas sekelas ya. Oke. Nih, sekarang kita mau nanya ya. Apa sih kesan-kesan mereka setelah pembelajaran tatap muka? Kan udah setahun lebih ya di rumah ya, belajar dari rumah kan, PJJ. Nah sekarang setelah masuk, gimana perasaannya? Vina dulu. Kayak kan kalau sekolah pas kita di rumah kan cuman duduk aja lihat laptop gitu. Sama kalau belajar di rumah mulu kan agak boring sama distracting gitu. Kayak nggak bisa fokus gitu kan, ada banyak di lingkungan kita. Tapi kalau di sekolah itu kan kayak sama aja pas sebelum pandemi kan, kita pergi ke sekolah, habis itu ngobrol sama teman, tapi kan banyak situasinya beda ya, karena muridnya lebih sedikit juga sekarang ya. Dan harus jaga jarak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol kan agak nggak dengar soalnya kita pakai masker. Ngomongnya harus kencang gitu ya. Oh, tapi perasaannya apa? Senang berarti? Senang sih. Senang ya. Dan ya itu tadi ya, mengatasi tadi kejenuhan selama di rumah ya. Belajar dari rumah bukan berarti nggak bisa belajar, tapi ini jauh lebih menyenangkan gitu ya. Iya. Oke. Ayo sekarang kamu seperti apa perasaannya? Perasaan gimana ya? Ya senang banget, soalnya kan akhirnya bisa ketemu sama teman kayak face to face gitu. Iya, waktu daftar kan dari daftar sampai itu belum pernah ketemu berarti ya, baru April kemarin ya? Piloting School itu memang pertama kali dari 2021 juga ketemu ya yang bukan family, yang bukan keluarga gitu. Iya. Kan kita di rumah ketemu keluarga mulai jadi capek. Lihatinnya. Ini juga alasannya senang, kira-kira sama atau mungkin ada alasan lain? Aku sih memang sukanya gara-gara akhirnya bisa di settingannya itu memang benar-benar untuk belajar. Kalau di rumah kan ada banyak yang sekalian gitu, ada tempat, mungkin ada tempat untuk belajar, tapi kan sekalian gitu ada keluarga ya, family yang lain gitu, yang ya melakukan yang lain seperti kerja atau enggak main. Kayak dede aku itu dia suka main di sebelah aku, jadi kadang-kadang aku terdistract gitu. Iya. Kalau ini kan benar-benar situasi dan kondisi untuk belajar gitu ya. Jadi ya gimana nggak mau belajar, udah di tempatnya kan, udah di sekolah. Jadi lebih nyaman, lebih fokus juga ya. Iya. Oke. Harapannya apa setelah merasakan ini? Pinginnya kayak apa? Apakah ini masih seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali. 2 kali. Nah, terakhir kali 2 kali. Nah, keinginannya apa nih? Apa nambah hari atau bagaimana harapannya? Kayak nambah hari itu nih.
nambah hari ya? Offline. Dari 2 jadi 3 gitu atau gimana? Menurut aku sih kalau buat aku ya kan 1 hari aja, like 1 minggu 1 hari, soalnya kan aku kan ada kayak like apa ya, kakek gitu, jadi Iya, ada orang tua. Iya. Iya, jadi kalau menurut aku sih 1 hari aja kalau sekolahnya. Sekali aja ya. Oke. Kalau situasi aku sih. Ya, karena memang menjaga ada Iya. keluarga yang sudah berusia lanjut ya di rumah Iya. gitu. Oke, perhatiannya luar biasa, kesadarannya. Kalau kamu gimana harapannya nih? Ya, aku sih nggak kayak Vina. Aku justru inginnya lebih banyak lagi kayak waktu untuk di sekolah daripada kayak tetap di rumah. Soalnya kan memang ini udah lebih dari 1 tahun kan, Betul. kalau nggak salah. Udah lebih dari 1 tahun kita itu stucknya itu di rumah aja. Jadi kalau bisa lebih sering lah kayak ke sekolah, lebih kayak mulai transisi seperti biasa gitu. Oke, lebih banyak lagi gitu ya. Iya. Kalau di sekolah tuh materi yang dibahas beda nggak? Maksudnya materi yang sulit baru PTM, terus yang sedang dan mudah itu di PJJ atau enggak? Kamu ngerasanya gimana? Materinya sama aja atau pokoknya sesuai jadwal, sesuai dengan apa materi di buku, pokoknya itu yang dibahas. Kamu ngerasakannya gimana selama PTM ini? Materi kan Kayak kalau subjek sekolah gitu. Misalnya kan kalau misalnya pelajaran matematika kan pasti ada yang sulit, pelajaran bahasa itu ada materi yang sulit tapi mungkin tidak bisa diselesaikan kalau lewat PJJ gitu. Pas di PTM kamu bisa konsultasi langsung kan sama si gurunya gitu. Nah itu ngerasain nggak seperti itu? Iya, soalnya kan kalau di sekolah gurunya kan udah di situ, tinggal nanya. Kalau misalnya lewat ya online harus cari dulu platformnya, ini di mana aku nyari guru, ini. Jadi kita harus WhatsApp. Nah, terus harus nungguin kapan bakal balas gitu. Iya. Kadang-kadang sampai 1 hari, kadang-kadang aku pernah itu dapat dari jam 3 pagi gitu. Kok ada apa? Oh iya itu harus kayak gini. Nah. Ya aku kan nggak bakal baca sampai besoknya gitu. Iya. Oh jadi ada pengalaman begitu ya, menarik juga ya. Itu kalau kita PTM sih hari itu kita nanya, saat itu juga dapat jawaban di detik itu ya. Kalau nggak tadi mungkin gurunya ngelayanin yang lain ya cukup banyak sehingga pas jawab malah udah jam 3 pagi tadi ya. Luar biasa, jam 3 pagi dijawabnya. Dan ini ya suara anak-anak tuh jujur ya. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik ya dengar mereka berbicara lepas seperti ini. Intinya sih sebenarnya senang ya, intinya senang. Dan tadi harapannya walaupun berbeda secara prinsip bahwa pembelajaran tatap muka ini jauh lebih mereka harapkan karena beberapa kesulitan ya itu juga bisa teratasi. Tapi yang satu lagi adalah tekanan psikologi yang mungkin kejenuhan selama berada di rumah. Oke, demikian video ini kita akhiri ya obrolan dengan adik-adik dan siswa dari sekolah Cikal Amri ya. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, bunyikan loncengnya. Kita akan ketemu lagi di sekolah-sekolah yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Nah, atas waktunya.